Halo guys, perkenalkan nama saya Exal Jordanrus, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari manajemen strategik, yang materinya itu konsep dasar dalam manajemen strategik. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian manajemen. Istilah manajemen berasal dari kata manajemen, turunan dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara manajer mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi pembantunya agar usaha yang sedang digarap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita masuk ke slide berikutnya, pengertian manajemen strategik menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut Harold Kohns dan Kyril O'Donnell, manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dan yang ketiga itu menurut James Afstoner, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Di slide berikut ada pengertian strategik. Asal kata strategi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani itu strategos. Pengertian strategi menurut Gluck dan Jauch adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Pengertian yang pertama, menurut J. David Hanger dan Thomas L. Whelan, adalah strategic management is that a set of managerial decision and action that determines the long run performance of a corporation. Dan jika diterjemahkan secara bebas, maka manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengertian menurut Birch dan Robinson 1997, dikatakan bahwa manajemen strategik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan, formulasi, dan pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Di slide berikutnya ada 4 hal penting manajemen strategi bagi suatu perusahaan. Yang pertama itu memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Dan yang keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. 5 elemen dasar manajemen strategi. Yang pertama, menetapkan visi, misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, pengamatan lingkungan. Yang ketiga, perumusan dan pemilihan strategi. Yang keempat, implementasi strategi. Yang kelima, evaluasi kinerja dan pengendalian atau tindakan koreksi. Beberapa bidang di mana perusahaan perlu membuat tujuan dan sasaran. Yang pertama itu ada profitabilitas atau laba bersih yang ingin diapai. Yang kedua, efisiensi atau biaya rendah. Yang ketiga, pertumbuhan atau kenaikan aset, total penjualan dan sebagainya. Dan yang keempat itu kekayaan pemegang saham atau dividen dan apresiasi harga saham. Yang kelima, penggunaan sumber daya atau ROE atau ROI. Yang keenam, reputasi atau diperhitungkan sebagai perusahaan yang terkenal. Yang ketujuh, kontribusi karyawan atau keamanan kerja dan upah. Yang kedelapan, kontribusi untuk lingkungan atau pajak.
amal, CSR, dan produk bermanfaat. Yang ke-9, kepemimpinan pasar atau pangsa pasar. Yang ke-10, kepemimpinan teknologi atau inovasi atau kreatif. Yang ke-11 itu kelangsungan hidup atau menghindari kebangkrutan. Yang ke-12, kebutuhan pribadi manajemen puncak atau menggunakan perusahaan untuk tujuan pribadi seperti menyediakan pekerjaan untuk keluarga. Beberapa petunjuk yang dapat membantu manajemen membuat tujuan yang berkualitas yaitu: yang pertama, mengembangkan tujuan perusahaan secara spesifik. Yang kedua, menyusun tujuan perusahaan yang mampu dicapai. Yang ketiga, membentuk tujuan perusahaan yang sifatnya fleksibel. Yang keempat, membentuk tujuan perusahaan yang dapat diukur. Yang kelima, mengembangkan tujuan perusahaan yang konsisten, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di slide berikutnya, ada menetapkan visi dan misi perusahaan. Visi dapat diartikan sebagai jawaban mendasar terhadap pertanyaan, "What do we want to become?" atau akan seperti apakah kita di masa depan. Misi organisasi perusahaan adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dapat mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Di slide berikut ada manfaat penetapan misi. Yang pertama, membantu memfokuskan sumber daya secara umum. Yang kedua, membantu memastikan bahwa organisasi tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Yang ketiga, berfungsi sebagai dasar pemikiran umum untuk mengalokasikan sumber daya organisasi. Yang keempat, membentuk wilayah tanggung jawab kerja yang luas dalam perusahaan. Yang kelima, berfungsi sebagai dasar pengembangan tujuan perusahaan. Oke, jadi mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dalam materi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman yang menonton video ini, dan terima kasih atas waktu yang teman-teman bisa berikan untuk menonton video ini.